Tuhan, kami bersyukur. Kami dikuduskan bukan karena upaya kami, karena sungguh tidak ada orang yang bahkan baik pun tidak ada di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami berkata, kami adalah umat yang kudus, oleh karena Tuhan menguduskan kami. Kami umat yang tahir, karena Tuhan yang melahirkan kami. Kami umat yang benar, karena Tuhan membenarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan karena Engkau membenarkan kami diberi keberanian untuk percaya menghadap tahta kasih karunia Bapa. Dan tiap kali mulut kami, hati kami berkata, Bapa, ya Aba. Kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadirat-Mu yang ajaib. Terima penyembahan kami Tuhan. Terima syukur kami kepadamu. Terima hormat sanjungan kami kepadamu. Kami tahu ini hari yang ajaib buat kami. Tapi hamba juga berdoa, kami berdoa semua yang tinggal di Indonesia pada bangsa ini boleh mengalami pembenaran dan dibenarkan oleh penebusan-Mu. Hari ini nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pada bangsa ini. Kami tahu sesuatu sedang Tuhan kerjakan, dan kami akan bergerak from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih ajaib lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu buat kami menangkap akan hati Tuhan, dan tidak ada satupun yang tanpa diberkati dan diubah. Kami tahu sesuatu sedang Tuhan kerjakan di hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Baik, saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Ada satu kata yang Tuhan taruh di hati saya, dan ketika saya baca, ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Di antara semua kitab di Alkitab, salah satu yang menjadi bahan pembicaraan sampai dengan hari ini, yang paling hangat buat orang-orang sains adalah kitab Kejadian. Terutama yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan menciptakan akan alam semesta ini, dan juga bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ada begitu banyak teori, ada begitu banyak perbantahan, ada begitu banyak pro dan kontra berkaitan dengan bagaimana alam semesta ini dijadikan. Ada banyak orang menceritakan akan pengalamannya dan sebagainya, dan pada ujungnya kita harus percaya bahwa mari kita kembali saja kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda fokus kepada satu kata dalam Alkitab, dan kata itu adalah cakrawala. Saya tidak akan membahas tentang secara sainsnya bagaimana alam diciptakan Tuhan, tapi saya melihat ada kedalaman Tuhan yang belum terungkap sampai dengan hari ini. Secara ilmu pengetahuan, saya adalah orang yang percaya suatu hari kelak semua akan mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Walaupun memang Tuhan tidak ceritakan dengan detail secara ilmiahnya, tapi saya percaya saya membuktikan dari waktu ke waktu, walaupun butuh waktu berabad-abad, kok akhirnya satu demi satu manusia suka tidak suka akan mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Nah, tetapi selain itu saya juga melihat hal yang lain lagi. Alkitab ini seperti sebuah puisi yang ajaib sekali. Cara Tuhan menggambarkan akan bagaimana Dia menciptakan semuanya itu bukan sekedar sebuah penciptaan biasa, tapi saya melihat inilah sebuah ekspresi hati Tuhan yang sebetulnya ajaib sekali. Kalau kita bisa menangkap akan kedalaman hatinya dalam mengekspresikan bagaimana Dia berkarya, maka saya percaya kita akan belajar sangat banyak dari apa yang kita akan baca pada hari ini. Mari kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal yang pertama. Saya akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita akan sambung nanti di pasal yang sama,
tapi mulai ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya, Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya suka sebetulnya memotong ayat ini dengan mengatakan pada mulanya Allah, in the beginning God, bahwa semuanya itu harus dimulai dari Dia dan oleh Dia. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan, kata melayang-layang itu seperti seekor induk ayam sedang mengerami akan telurnya. Bayangkan, itulah cara Tuhan berkata, kalau engkau ingin melihat sesuatu kenyataan itu jadi, dari apa yang kelihatannya mati jadi hidup dan bisa berkembang biak, maka faktor roh Tuhan harus mengerami itu kuat. Kenapa kita harus hidup dalam hadirat Tuhan? Seperti roh Tuhan sedang mengerami sesuatu di hidup kita. Kalau Anda dan saya punya impian, punya visi, punya dream, punya keinginan, punya kerinduan yang sangat ajaib, dan engkau berkata, Tuhan, hari ini tidak pernah atau belum jadi kenyataan sebuah kehidupan. Tapi engkau berkata, aku mau satu hari akan menjadi sebuah kehidupan. Maka yang pertama kita harus mengatakan adalah, in the beginning God. Pada mulanya harus Tuhan. Semuanya harus dari Dia. Dan oleh karena Dia, dan kelak kembali kepadanya. Tapi proses berikutnya adalah, roh Tuhan harus mengerami, supaya atmosfernya, suhunya memadai, buat kehidupan di dalam kita itu muncul, dan impian akan menjadi kenyataan. Ajaib sekali. Yang berikutnya dikatakan begini. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di tempat di mana roh Tuhan seperti sedang mengerami, ketika firman diucapkan, maka itu akan terjadi. Dalam kehidupan kita, kuasa roh Tuhan dan firman-Nya harus merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau ada roh Tuhan berkarya, firman diucapkan, itu akan terjadi. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah. Perhatikan ayat yang ke-6. Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi penggambarannya begini. Semuanya itu air. Hanya ada terang, ada gelap. Kemudian Tuhan berkata, Dia mengatakan, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Teruskan dulu. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi semuanya itu air ya. Kemudian Dia berkata, buat cakrawala. Sejak itu terpisah. Ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Sampai di situ. Saudara sekalian, apa yang beda di sini? Dengerin baik-baik. Tuhan berkata, semua ini air. Maka Dia berkata, di tengah-tengah itu Dia berkata, kita buat cakrawala. Dan itu memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Cakrawala seperti sebuah kubah yang dibangun di atas. Sehingga air yang di atas dengan yang di bawah terpisah. Saudara, dengarkan sebuah fakta. Sebagian besar sebetulnya badan kita, tubuh kita itu air. Katanya dokter, 70% dari badan kita ini sebenarnya air.
Tuhan sedang membuat pemisahan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Dan batasnya namanya cakrawala. Ada banyak orang berkata, Pak, saya ingin melihat anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup saya. Saya beritahu sebuah fakta kebenaran. Ada air di atas, ada air yang di bawah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin jadi air yang di atas? Angkat tanganmu. Saudara yang ingin? Ragu disebab over irrigation. Saya mau jadi air yang di atas. Alkitab berkata kamu di atas dan bukan di bawah. Kamu kepala dan bukan ekor. Kita inilah air. 70% badan kita ini air. Satu cakrawala dibuat oleh Tuhan. Membuat terpisahlah air dengan air. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di atas seperti apa, Pak? Yang bersinggungan dengan cakrawala seperti apa? Coba kita teruskan. Lihat ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Air yang di atas, yang bersentuhan dengan kubah yang namanya cakrawala itu, diberi perhiasan oleh Tuhan. Diberi benda penerang. Dan itu menguasai siang dan menguasai malam. Bayangin saudara. Artinya Tuhan mau berkata, aku membuat perbedaan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Dan perbedaannya ada pada sebuah kubah yang dia buat, yang namanya cakrawala. Dan pada cakrawala itu, di mana kemudian di baliknya air di atas itu ada, Tuhan menghiasinya begitu ajaib. Itulah menurut saya gaya Tuhan berpuisi untuk menyatakan akan kesanggupan keindahan daripada cara dia berpikir dan ciptaannya. Lalu Anda bertanya, apa kaitan dengan kita, Pak? Kaitannya adalah, apakah engkau dan saya mau jadi yang di atas dengan dihiasi Tuhan begitu ajaib, atau engkau mau yang di bawah? Dan seringkali orang semuanya berkata, saya mau yang di atas, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersentuhan dengan cakrawala yang dia buat di tengah-tengah kita? Ketika saya pelajari kata cakrawala ini menarik sekali, saudara. Ternyata kata ini dari satu kata yang artinya to pound the earth. Memukul, memalu akan bumi. Jadi seperti ini bentuknya, seperti tukang logam yang membuat piring dari gumpalan logam dengan palunya dia pukul, dibuat tipis. Jadi arti cakrawala pertama itu spread out, melebarkan, memperluas. Dari satu logam begini, dipukuli sampai dia melebar. Kalau Anda bersentuhan dengan cakrawalanya Tuhan, kita akan melebar. Makin besar. Kapasitasmu, anugerahmu, berkatmu, kemampuanmu jadi berkat. Semua dalam diri kita melebar. Tapi yang ajaib, kata itu sebetulnya dari satu kata yang artinya memukul, to pound the earth, memukuli akan bumi, sehingga melebar, dan dikatakan as a sign of passion.
sebagai tanda passion atau kegairahan. Saudara, kalau Anda mau jadi air yang di atas atau harus jadi air yang di bawah, tergantung dari passionmu kepada Tuhan yang menciptakan kita. Orang jadi orang Kristen itu dua macam. Satu, orang Kristen yang biasa-biasa, datang kebaktian, ikut semuanya oleh karena kewajiban. Sebagai orang yang beragama, kita harus mengerjakan itu. Dan kita datang ke Tuhan, kita berdoa, sebagian bukan kewajiban, kebutuhan juga. Karena kita butuh diberkati, kita butuh pertolongan Tuhan, butuh disembuhkan, butuh diselamatkan. Kita datang ke Tuhan karena kebutuhan dan karena kewajiban. Tapi ada orang-orang Kristen yang ikut Tuhan dengan passion. Dia memang punya gelora, punya gairah kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Maka dia menghadapi tantangan seperti apapun, buat dia berkata, Tuhan, gairahku, passionku itu kepadamu, bukan kepada yang lain. Orang yang punya kegairahan, passion ke Tuhan, ikut Tuhan dengan passionate, dengan begitu keluar gelora dan gairahnya, maka Tuhan berkata, engkaulah air yang di atas. Karena padamu ada cakrawala yang aku buat bagimu untuk memisahkan engkau dari air yang di bawah dan engkau menjadi air yang di atas. Yang membuat saudara harus mengerti begini. Yang membuat Tuhan bisa menikmati kehadiran kita. Pertama-tama memang karena kasih-Nya, tapi yang kedua karena passion kita. Apa enaknya satu hari Anda ngobrol dengan orang, Anda ngobrol, tapi yang Anda ajak ngobrol pikirannya sedang kemana-mana. Memikirkan yang lain, dan Anda ngobrol cerita banyak, orang itu hanya berkata, ya. Anda mungkin sadar kau berkata, ya apanya? Tapi saya tidak di mana ya pembicaranya ya. Kau bilang, iyalah pokoknya. Mudeng nggak? Belum, ntar saya tanya lagi. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya sedang tidak kepada saudara. Lagi punya kesibukan yang lain, sehingga ketika bicara tidak ada passionnya. Tapi akan beda kalau Anda ngobrol dengan siapapun, dan orang yang Anda ajak ngobrol itu punya passion, lalu kemudian dia menanggapi akan perkataan saudara, Anda berkata, ini enak itu ngomong kita. Saya ngomong, dia nanggapinya enak sekali. Passionate, punya passion yang besar. Nah, buat Tuhan ternyata itu merupakan hal yang sangat penting. Makanya dia pernah menegur akan jemaat dengan berkata, kembalilah kamu kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kembalilah kepada the first love yang kamu punya terhadap aku. Ketika orang mengalami first love, passion-nya keluar sekali. Dan itu yang membuat Tuhan suka. Orang nyembah Tuhan misalnya, yang satu nyembah karena kewajiban, nyembah karena memang kebiasaan dia nyembah. Tapi ada orang-orang yang nyembah dengan passion. Dia mengerjakan semua dengan segenap hati, sepenuh hatinya. Oleh karena ada passion, itu akan membuat Tuhan sangat suka. Dan itulah dasar yang membuat kita dibedakan. Apakah kita jadi air yang di atas, atau kita menjadi air yang di bawah. Orang yang kehilangan passionnya akan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa naik ke atas. Dia akan tetap jadi air yang di bawah. Sementara di atas itulah semua benda penerang yang menguasai siang maupun malam, semuanya ada di atas. Orang yang menjadi air yang di atas, dia akan diberi terang Tuhan untuk mengendalikan siang ataupun malam. Tidak pernah ada kegelapan dalam hidupmu karena engkau mengendalikan siang maupun malam. Di season seperti apapun, otoritas dan terang Tuhan ada pada kita. Tapi di mana kuncinya? Kuncinya yang pertama adalah milikilah passion dengan Tuhan. Ikut Tuhan dengan sebuah kegairahan. Minta Tuhan memberikan itu. Pak, bagaimana supaya tidak meredup? Kerjakan yang Dia perintahkan. Jangan pernah pasif. Saudara, orang berkata, Pak, bagaimana supaya mesin mobil saya itu awet? Ya, jangan dimatikan terus.
nyalakan berkala, tetap. Kalau Anda kerjakan hidupmu, Anda jalani dengan ketaatan. Apapun yang Dia perintahkan, engkau lakukan dengan setia. Anda akan lihat itu passion akan makin lama makin ajaib. Kita bisa buat pasar rakyat. Seminggu mungkin Anda bisa ikut dengan kita semua 3-4 kali. Tapi ada orang yang ikut pasar rakyat tanpa passion lagi. Sudah berkata, ya pokoknya ini kewajiban, dimintain tolong, ya mari saya bantu. Tapi hatinya sudah nggak di situ. Tapi kalau setiap kali engkau ikut, kau berkata begini, Tuhan, beri aku sesuatu hari ini. Berikan aku sebuah pengalaman, perjumpaan dengan engkau. Entah lewat cara apapun. Tiba-tiba setiap kali engkau pergi melayani, ada sebuah pengalaman baru yang ajaib. Tiba-tiba Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda melihat sesuatu yang berbeda. Dan tiap kali itu membuat passionmu ke Tuhan. Dan jiwa-jiwa akan makin bertambah. Itu membuat Anda jadi air yang di atas. Dan bukan air yang di bawah. Yang di atas itu murni. Yang di bawah itu seringkali kotor. Itulah yang sebetulnya basic dalam kehidupan kita. Anda kehilangan passion di bawah. Anda punya passion, Anda bersentuhan dengan cakrawalannya. Anda akan jadi air yang di atas. Coba lihat beberapa contoh di firman Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Saya beri beberapa contoh. Yosua pasal yang ke-14. Ada sebuah kisah ajaib tentang orang yang bernama Kaleb. Saudara, Alkitab ini memberikan kita indikasi-indikasi. Kalau ada hal yang satu kali disebut oleh Tuhan, di saat yang berdekatan, maka itu sudah penting karena Tuhan yang mengatakannya. Tapi kalau sampai diulang 2 kali, Tuhan berkata, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau lebih dari 2 kali dia berkata, itu penting sekali. Seperti dia mau teriak berkata, jangan abaikan itu, karena itu prioritas. Lihat Yosua pasal 14, mulai ayat yang ke-6. Waktu itu mereka sudah masuk tanah Kanaan, dan Kaleb sudah tua, sudah 80 tahun lebih umurnya, dan dia tetap meminta jatahnya. Dan jatahnya itu tempat di mana raksasa paling gede itu ada. Nah, lihat apa yang kemudian Alkitab berkata. Yosua 14, mulai ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dalam terjemahan dikatakan, aku membawa kabar kepadanya yang ada di dalam hatiku. Karena kalau dikatakan jujur, semua merasa jujur. Yang berkata, rasanya gede, dia berkata, gue jujur kok. Cuma ini merupakan cara pandang sebetulnya. Dan itu merupakan kacamata iman masing-masing. Lihat mulai ayat yang ke-8, ini menarik sekali. Saya tunjukkan ada satu istilah yang diucapkan sampai 3 kali. Seperti Tuhan mau teriak, ini penting sekali. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Terjemahan lain, membuat hati bangsa itu meleleh, lumer. Aku, perhatikan, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan garis bawahi sepenuh hati. Kalau tanpa passion nggak mungkin sepenuh hati. Sepenuh hati hanya ada kalau ada passionnya. Ayat berikutnya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 2 kali disebut, 2 kali. Sepenuh hati. Dia mengatakan, aku sepenuh hati. Musa berkata, ya, dia sepenuh hati. 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku,
seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Tidak jelas apakah hari itu hari ulang tahunnya, tapi dia mengatakan, sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangin ya, orang sudah tua, dia bilang, aku tetap kuat untuk berperang. Yang muda sudah malas berperang. Yang tua seperti Kaleb, dia sanggup berperang. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan nama Hebron artinya friendship with God, persahabatan dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, maka passion lagi yang sebetulnya muncul. Anda tidak pernah bisa berfriendship dengan Tuhan tanpa engkau punya passion yang kuat dengan Dia. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena, kenapa diberikan Hebron? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati 3 kali. Bayangin, dalam satu perikop 3 kali disebut sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara bayangin, kakek umur 85 tahun membuktikan dirinya jadi air yang di atas. Kenapa? Sepenuh hati. Semua yang dikerjakan dengan passion, saudara, akan berbeda. Saya lagi membaca buku menarik, anak saya beli, karena itu saya cerita dengan saudara. Karena tiba-tiba menarik, bukan karena judulnya, tapi tiba-tiba menarik karena ada kaitan sebetulnya. Kira-kira sebulan lalu saya diberitahu teman-teman Mahanaim, mereka dihubungi oleh seseorang di Amerika. Dan orang ini berkata, kami pengen nyumbang 50.000 pasang sepatu untuk Indonesia. Kita mungkin yang di kota berkata, itu biasa, sepatu, semua orang sudah pakai sepatu. Cobalah Anda ke luar pulau, Anda akan lihat pemandangan yang berbeda. Bagaimanapun, tetap banyak anak kita tidak punya sepatu. Dia pengen nyumbang 50.000 pasang sepatu. Saya tanya, itu sepatu merek apa? Toms. Kok nggak pernah dengar Toms? Ternyata karena Cooper, saya nggak terlalu ngerti. Tiba-tiba satu hari anak saya pulang, dia bilang, tapi aku beli buku ini. Nah, itu buku bahasa Inggris memang. Dia judulnya adalah Mulailah Sesuatu yang Berguna, yang punya arti. Start Something That Matters. Lalu saya baca, nggak menarik sih. Depannya itu gambar orang, rambutnya acak-acakan begitu, ya kayak acak-acakan. Terus dia pakai tulisan Toms. Saya kaget ketika tulisan Toms, saya kaget loh. Ini kok ada orang mau ngasih sepatu Toms, ini orang bawa tulisan Toms. Apa kaitannya ya? Orang itu namanya adalah Blake Mycoskie, orang Amerika. Ternyata dialah yang memulai perusahaan sepatu Toms itu. Toms singkatan dari Tomorrow Shoes, sepatu masa depan. Saudara, dia mengatakan begini, semua ya, kalau nggak dimulai dengan passion di hati, nggak pernah jadi. Dan dia memulai sebuah prinsip yang menurut saya, ini akan merupakan sebuah gelombang yang baru, yang sebetulnya Tuhan munculkan di dunia ini, cara kebaikannya. Jadi punya beberapa bisnis, saudara, online apa begitu. Suatu hari dia ke Argentina. Dia ke Argentina itu mau jalan-jalan, mau lihat-lihat. Dia karena dia berpikir ya, saya pengen lihat aja.
Kalau nggak salah dia itu dulu pernah ikut missing race atau apa, dan gagal, pernah lewatin Argentina. Jadi dia pengen balik ke Argentina. Seminggu dia jalan, ngobrol dengan orang-orang yang dia kenal. Pokoknya ya biasa aja, anak masih muda. Satu hari di pinggir jalan, dia melihat ada seorang volunteer, seorang perempuan, yang teriak-teriak minta donasi berupa sepatu. Dia bilang, aneh juga nih, dia nggak minta duit, dia minta sepatu. Dia berkata, tolonglah kalau kamu punya sepatu yang lebih, sumbangkan ke kami. Didatangi perempuan ini, loh kamu tuh kok minta sumbangan sepatu, kan aneh banget. Dia bilang, ya di Argentina ini banyak anak yang tidak pakai sepatu. Dan mengerikan sekali. Dia bilang, tapi aku lihat semua pakai sepatu. Iya, karena kamu di kota. Cobalah keluar sebentar ke desa sekitar kota ini. Kamu akan lihat yang aku katakan. Lalu hari itu dia langsung ke pinggir kota, dia jalan, dia kaget, saudara. Betul itu. Banyak anak itu nggak pakai sepatu. Dan beberapa tuh kakinya bengkak, kakinya penuh nanah, luka, karena memang tidak pakai sepatu. Dan daerahnya kumuh, sebagian tinggal di daerah tempat sampah. Bisa bayangkan nggak, itu infeksinya mengerikan sekali. Dan dia lihat itu. Ketika dia lihat itu, timbul belas kasihannya, dia berkata, iya betul. Anak-anak di Argentina harus pakai sepatu. Kalau tidak sehat hidup mereka. Kasihan begini, nggak normal. Lalu kemudian dari situlah dia mulai berpikir, dia masih di Argentina loh, dia mikir begini. Wah, aku mesti ke Amerika, aku mesti cari dana ini. Aku akan beritahu teman-temanku, dia buat daftar sekian ratus yang dia kenal. Aku akan hubungi mereka, aku akan minta menghimbau mereka, nyumbanglah sepatu buat anak-anak di Argentina. Tapi kemudian dia sadar, ini seperti perenungan sendiri ya, dia ngomong dengan dirinya sendiri. Dia berkata begini, kalau aku minta sumbangan berapa banyak? Sumbangan mereka bisa memberikan berapa ratus sepatu ke mereka. Kalau berupa barang, ya kalau ukurannya cocok. Kalau enggak gimana? Kan variasi kaki orang itu macam-macam. Kalau mereka nyumbang yang ukuran berapa, kalau kebutuhannya lain kan enggak terpakai juga. Dia berpikir bagaimana caranya aku bisa punya sepatu semua ukuran kaki manusia. Yang kedua adalah aku punya supply yang tidak akan berhenti. Karena dia sadar jumlah kebutuhannya begitu besar, temennya nggak terlalu banyak. Kalau aku mintain terus, dia lama-lama bosen. Ya paling-paling sebagian besar hanya nyumbang satu kali, terus berhenti nggak akan mau karena mereka tidak pernah punya beban yang sama. Dan dia sadar orang Amerika dengan kesibukannya seringkali tidak akan pernah cukup waktu untuk memikirkan yang lain. Apalagi membelikan sepatu anak-anak Argentina yang tidak pernah mereka lihat. Dari semua pergulatan di hatinya itu, yang dimulai dengan bagaimana aku nolong orang, akhirnya dia berkata begini, kenapa aku tidak mulai sebuah bisnis buat sepatu yang juga bisa nolong mereka? Ide itu muncul, dia tidak pernah ngerti soal kerjaan sepatu, yang di hatinya cuma satu, aku mau nolong orang ini, aku mau tolong anak-anak ini. Terus dia lihat, di Argentina itu ada model sepatu yang populer, namanya apa saya lupa. Terus dia ambil, dia modifikasi, dia coret-coret, dia bilang ini kalau di Amerika nggak laku nih. Terus dia modifikasi, dia coret-coret, dia ketemu seseorang yang ngerti soal sepatu di Argentina. Dia buat desainnya, dibuat modelnya, kemudian dia coba buat. Jadi satu prototipenya, dia bilang, wah ini lumayan ini. Terus dia pesan beberapa, nggak banyak, hanya sekian mungkin sekian ratus pasang lah dia buat, dia masukin di box, dia bawa pulang ke Amerika. Sampai di Amerika, dia ngobrol dengan teman-temannya. Dari ngobrol inilah dia dapat input dan dia cerita hatinya. Dia berkata, aku pengen memberkati anak-anak itu. Kasihan mereka. Kakinya luka, nanah, borok, infeksi. Anak-anak kecil tidak pakai sepatu. Dia cerita itu. Nah, cerita dengan passion ini
yang membuat teman-temannya kesentuh hatinya. Dan teman-temannya ini punya jaringan yang lain. Ada yang kenal dengan orang televisi, kenal dengan orang dari media. Lalu nggak lama diliputlah cerita dia itu. Dan dia mulai jual dengan online akan sepatunya. Dalam waktu singkat, sepatunya sold out, ludes, kejual. Dia mulai masuk orang, dia masuk TV, yang orang pengen dengar itu bukan soal sepatu, passionnya. Kenapa aku buat ini? Karena dia berkata, aku pengen lihat anak-anak Argentina pakai sepatu semuanya. Tapi dia mengatakan, kamu beli sepasang sepatu, kamu sama dengan juga nyumbang sepasang sepatu, kualitas yang sama ke Argentina. Begitu mulai tersebar, dia laris, dia terbang ke Argentina. Dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Sampai akhirnya jadi besar sekali. Dan dia mengatakan dalam bahasanya dia, kamu ceritakan aja kisahmu. Buat saya menceritakan kisah tanpa passion, nggak ada gunanya. Menurut saya bukan cuma cerita, passion yang keluar dari hatimu itu. Anda ungkapkan sampai satu hari Anda akan ketemu dengan seseorang. Dan itu melahirkan sesuatu yang ajaib. Saudara, passion itu memang membuat perubahan dan perbedaan. Anda kalau ketemu dengan orang yang doyan makan, ya bahaya. Kalau dia ngomong, dia cerita makanan dengan passion, Anda lapar mendadak. Ada seseorang pernah cerita dengan saya. Wah, saya yang di Singapura nih, makan. Katanya. Harusnya aja saya sudah pengiler, saudara. Walaupun dia belum cerita, loh apa? Tapi passionnya, itu sudah saya sudah, ayo, berharap, ini apa ini? Suatu hari saya pernah diceritain orang, sekian tahun lalu. Pak, kapan ya Pak? Bapak saya ajak makan Kobe steak, Pak. Daging Kobe. Itu ya Pak, dia cerita gini. Daging Kobe itu seminggu hanya 2 kali diterbangkan khusus dari Jepang. Pakai Japan Airlines. Terus cerita mangan daging itu saudara, dia cerita Japan Airlines. Terbang, nyampe Indonesia jam sekian Pak. Langsung distribusi ke restoran-restoran. Itu diatur suhunya di dalam pesawat Pak. Dengan alat khusus, sebegitu rupa. Lah Pak, berinya saya dari lain. Oh lain Pak. Ini sapinya, makanannya lain Pak. Minumnya aja sake dan bir. Tapi ini benar saudara. Terus dipijuti Pak sapi itu. Wah dipijuti. Jadi bayangin Pak. Itu dagingnya itu ya. Bisa teksturnya itu empuknya luar biasa Pak. Dan dia tidak pernah minum air putih. Dia minum bir. Saya bayangkan saat ini gede-gede terus begini. Itu ya, itu campurannya Pak kayak begitu. Terus nanti dia akan dibawa dikasih tempat, nggak pernah diikat Pak, bebas. Terus dikasih musik Pak. Jadi itu sapi sambil mabuk-mabuk gini, dia geleng-geleng, dia ikut main musik. Lalu kemudian lah, terus tak dipotong Pak, lain Pak. Kalau sapi kita dipotong, menderita lahir batin. Juangek-engek Pak. Lagi pula tumpul seringkali pisaunya. Kalau sana enggak Pak, digiring pelan-pelan. Dan dia tidak pernah lihat temannya dibunuh di depannya, enggak pernah. Santai. Terus masuk ke sebuah ruang, di sana sudah disiapkan yang aromanya dia suka. Maka sapi gemuk ini dari Kobe ini, jalan pelan-pelan Pak. Dia cerita begitu. Tiba-tiba ada pisau ormarinya, siap, tewas seketika. Tanpa tegang Pak, mati pun dengan tenang. Teksturnya tidak mengeras begini Pak, tetap empuk. Itu dipotong dengan kehati-hatian. Bapak kan tahu orang Jepang, kalau masak sushi aja juga begitu rupa. Pelan-pelan dipotong, daging terbaiknya dikirim sebagian ke Jakarta Pak. Itu terbang, wah luar biasa. Lalu kemudian sebetulnya saya lagi duduk dengan Tommy Barnett di Jakarta. Ketika teman ini cerita, saya dalam hati begini, daging kok iso mengaleh tenan timbul. Tidak kalau dimakan Pak ya, itu kalau sudah dimasak Jepang itu Pak. Digigit sekali Pak, itu kayak seperti
coklat meleleh di mulut kita. Rasanya Pak, wah bener. Tapi harganya juga luar biasa Pak. Seporsi itu sekian juta. Dapat kira-kira 5 irisan jempol gitu Pak. Kok mahal Pak? Loh itu Pak, birnya, itunya mahal Pak. Musiknya, lagu-lagu khusus diciptakan. Terbang pakai Japan Airlines first class di bawah. Sampai Indonesia seminggu hanya 2 kali Pak. Nah saya orang Indonesia ini kan mau tapi malu saudara. Ya wis malah diceritani kok dalam hati. Tommy banget tidak. We should fly katanya. Terus saya bilang, Pastor mau. Aduh saya bilang, kok digituin baru dia nawarin ya. Oh ya aku mau. Nanti malamnya. Saya dibawa ke restoran. Itu hanya beberapa gelintir orang. Kelihatan harus orang-orang kaya seperti saya yang duduk di situ saudara. Air yang di atas, harus air yang di atas. Yang di bawah nggak bisa deh. Duduk. Aduh hidangannya dikit-dikit. Mana Pak? Dagingnya mana? Terakhir Pak, terakhir. Chefnya keluar orang Jepang. Bungkuk dulu, kita juga ikut bungkuk begini sambil saya bilang, wah Jepang-Jepangan ya ini. Dan waktu diterima kan dia bilang, ini loh Pak barangnya. Semua kami makan terdiam. Sekian menit. Ini makannya gimana Pak? Langsung, jangan Pak, harus dikunyah dikit, nikmati itu melelehnya. Itu mangan 5 potong gini kok setengah jam lebih tuh saudara. Harusnya naik 4 kan setahun, ledek selesai kan saudara. Ini enggak, saat ini Pak, ini sekian juta loh. Jadi kok Bapak tekan makanan, supaya setelah ini Anda lapar. Saya hanya mau cerita passion. Waktu saya makan, saya gigit pertama, enggak meleleh sih saudara, sebetulnya enggak. Daging kok meleleh, tapi memang rasanya bukan cuma nyus ya, nyis menurut saya itu. Itu kita makan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Luar biasa. Pulang dari sana kenyang. 2 jam kemudian lapar lagi saya saudara. Teringatlah saya soto. Di manakah engkau? Apa yang membuat sebetulnya itu daging istimewa, saya percaya memang istimewa. Tapi yang membuat itu dimakan berbeda, karena saya diyakinkan oleh karena passionnya, ini memang berharga segitu, ini mahal. Saya membayangkan terbangnya butuh tiket berapa dari Jepang ke sini. Melihara sapinya butuh berapa lama. Dan rasanya karena cerita itu, jadi lebih enak. Passion itu saudara, bagaimanapun, membuat sebuah perubahan. Tapi kalau Anda misalnya makan daging empal alot, Anda bisa dengan passion berkata, lu tahu nggak ya, gigi kita ini kurang terlatih. Sehingga sering linu kalau masa tua. Mumpung masih muda, harus ada olahraga gigi. Ya bang, olahraga wajah ada. Anda tuh ketawa, merengut. Itu supaya katanya syaratnya bisa exercise. Olahraga di kepala iya, pas syukur dipijetin. Itu kan olahraga. Yang badan ya, tapi gigi. Tetapi kan kita makan yang enteng-enteng. Coba lah. Itu loh, ini empal ini ya. Diciptakan khusus buat olahraga gigi. Kamu harus dengan sabar kunyah pelan-pelan. Ini beda, sapinya beda. Sapi sing apa sing tuwek tenan. Nanti makanmu empal alot ini dengan pengertian, karena ada orang dengan passion cerita. Empal alot ini tuh, engkongku tuh ya, umur 90 tahun masih utuh semua. Apa ada gigi? Kok bisa empal alot ini? Jadi dari ini, forget crocodile. Iki asli dari forget crocodile. Apa itu? Boyolali, forget crocodile. So if you want to exercise your teeth, I have a special meal from forget crocodile. Boyolali itu.
Nanti itu bule akan makan, wah ya, my message need some exercise. Thank you forget crocodile meat. Terkenal seluruh dunia. Padahal cuma empal alot. Empal alot dari air di atas karena passion. Saya cerita dua sisi karena saya mau berkata, yang membuat perubahan perbedaan itu passionnya. Dan itu menciptakan sebuah perubahan. Karena kalau tahu orang-orang marketing, kalau ngomong, mantap ya. Kalau dia menjual itu mesti keluar passionnya. Kayak gini, wah bapak mau daging ngalap sih tidak apa-apa Pak. Enggak payu saudara. Coba dia motif semua dengan passion keluar. Beda. Tuhan menciptakan cakrawala. Seperti dia menempa akan sebuah besi dari sebuah piringan kubah. As a sign of passion. Sebagai tanda sebuah kegairahan, sebuah gelora. Dan dia berkata dia membedakan antara air yang di atas dengan yang di bawah. Di mana bedanya? Passionnya membuat berbeda. Kaleb usianya 85 tahun. Kenapa dia mendapatkan yang Tuhan janjikan? Sementara yang lain semua mati di padang gurun. 3 kali Alkitab berkata dia ikut Tuhan dengan segenap hati. 3 kali. Dan itu membuat perbedaan. Karena dia ikut Tuhan dengan passion. Dia tahan tunggu 45 tahun. Sampai yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidupnya. Dan karena passion itulah. Dia berkata, aku masih kuat seperti dulu. Berperang dan keluar masuk. Because of passion. Saya berdoa dalam hidup Anda dan saya. Kita jadi air yang di atas. Bukan air yang di bawah. Amen. Soto itu sudah banyak korban saya. Istilah saya. Orang Jakarta itu sampai pada ngejar. Man, soto kesukaannya Pak Petrus mana? Kalau saya tahu, saya cerita dengan passion. Dia mencari tempat bersejarah yang besar. Tempat saya makan soto. Yang jual burika kalau Anda mau tahu. Amen, saudara. Passion. Contoh berikutnya. Lihat lagi, kita masih punya waktu. 1 Samuel pasal yang ke-14. Ada sebuah cerita yang ajaib sekali. Pada waktu itu, Saul dan Yonatan dalam keadaan terkepung. Lalu kemudian, Yonatan itu punya inisiatif. Dan inisiatifnya itu membuat dia akhirnya mengajak bujang pembawa senjatanya. Waktu mereka perang, akhirnya mereka menang dengan luar biasa. Tapi di mana rahasia kemenangan mereka? 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7, perhatikan jawabannya. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Dalam terjemahan lain digunakan kalimat yang bagus. Bujang ini berkata, I am with you, heart and soul. Aku ikut dengan kamu. Hati dan jiwaku ikut dengan kamu. 2 orang dengan passion besar dan iman. Percaya bisa mengalahkan musuh. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Nolong kita dengan sedikit atau banyak orang. Mereka sepakat. Bujangnya berkata, I am with you, heart and soul. Aku dengan engkau, hati dan jiwaku. Passionnya keluar, imannya keluar. Kalau Anda baca kisah ini, ujungnya terjadi kegerakan dan kegentaran yang dari Tuhan. Orang yang mengerjakan semua dengan passion, saudara, akan berbeda. Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah, apa?
mengeringkan tulang. Passion. Anda menghadapi apapun kalau sudah habis passionmu, sudah nggak punya lagi passion, habis semua selesai. It's done. Tapi kalau kita punya passion, sesuatu akan terjadi. Perubahan akan terjadi. Tuhan ciptakan cakrawala as a sign of passion. Sebagai tanda akan gairah dan geloranya. Passionnya keluar di situ. Dan passion itu yang membedakan air yang di atas dan air yang di bawah. Yang di atas dihiasi dengan bintang, dengan penerang, dengan cahaya. Firman berkata, bukan saya, untuk menguasai siang dan menguasai malam. Kalau engkau di atas, engkau diberi otoritas, baik siang maupun malam, kendali dalam tanganmu karena anugerah Tuhan. Engkau akan hidup dalam masa seperti apapun kau berkata, baik siang maupun malam, karena aku air yang di atas. Semuanya aku kendalikan dalam anugerah Tuhan. Saudara sekalian, jangan kita kehilangan passion. Gimana Pak caranya? Belajar kerjakan yang Tuhan mau. Itu sebuah perjalanan pengalamanmu dengan Tuhan step by step. Kalau Anda ikuti step by step yang Dia perintahkan, hasilnya akan luar biasa. Engkau akan lihat semuanya berubah. Yang kau sentuh akan dibuat Tuhan jadi berhasil karena anugerah Tuhan. Saya sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita akan tetap punya passion yang luar biasa. Ada gairah, ada gelora di hati kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Hubunganmu dengan Tuhan akan ajaib. Engkau punya passion dengan pekerjaan, dengan apapun yang kau sentuh. Anda akan lihat, akan menjadikan engkau dari air yang di atas dan bukan air yang di bawah. Dari kepala dan bukan ekor. Amen. Amen, saudara. Tidak akan berhutang, tapi memberi pinjaman kepada banyak orang. Dan kita akan naik dan tidak akan turun. As a sign of passion. Sebagai tanda gairah di hidup kita. Saya ingat satu ayat di firman. Mazmur berkata begini. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Dalam terjemahan yang lain kalimatnya berkata, I see the limit to everything human. Aku melihat batas dari yang disebut namanya manusia. I see the limit to everything human. Lalu kemudian ayat berikutnya berkata, the horizon, cakrawala itu, cannot contain your command. Cakrawala tidak bisa lagi menampung akan perkataanmu dan perintahmu. Artinya kalau saudara bisa mengerti Tuhan, Dia berkata, aku berikan kepadamu beyond the horizon. Aku memberi kamu sesuatu yang di luar, di atas batas cakrawala itu. Itulah air yang di atas. Mazmur mengatakan, I see the limits to everything human. Aku telah melihat batas yang namanya manusia. Aku sudah lihat itu batasnya. Tapi the horizon cakrawala itu tidak pernah bisa menampung perkataan Tuhan. Karena perkataannya tidak pernah bisa dipahami oleh air yang di bawah. Air yang di bawah hanya bisa memahami hal-hal yang duniawi. Dia hanya bisa memahami hal-hal yang dalam batasan kemampuan, kesanggupan manusia kita. Tapi air yang di atas membawa kita beyond human. Itulah sebabnya pernah Paulus memanggil Timotius, dia berkata, tetapi kamu, hai manusia Allah, beyond human. Karena ada manusia yang rohani di dalam kita, yang melebihi daripada semua yang manusia biasa pun. Ada roh Tuhan yang tinggal di hidup kita. Ada Yesus di hidup kita, yang membuat itu berbeda dengan yang lain. Saya berdoa semua kita jadi air yang di atas, memiliki passion yang kuat dengan Tuhan kita. Dan kalau Anda punya passion yang luar biasa, hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan berbeda. Amen. Baru-baru ini ada sebuah tayangan di televisi menarik. Diceritakan ada seorang ahli membuat riset. Bagaimana mungkin dalam zaman Daud dan juga Salomo itu, mereka bisa punya emas begitu banyak. Dalam hitung-hitungan,
teknologi yang dipakai waktu itu tidak sama dengan yang sekarang. Tapi itu emas begitu luar biasa, sampai perak tidak ada harganya. Saking limpahnya. Nah, kemudian mereka buat riset. Ternyata emas itu kemampuan membuatnya itu hebat. Itu ilmu yang hilang sebetulnya sekarang. Jadi dari batuan, dari apa itu di National Geographic kalau nggak salah, itu bisa diambil emasnya. Sekarang sudah bisa, tapi harus pakai nuklir. Nah, nuklir ini membuat jadi mahal sekali. Jadi mereka tidak mungkin ngambil emas, karena nuklirnya lebih mahal dari emasnya, jadi nggak ada gunanya. Tapi ada kabar, sekian waktu lalu ada seorang namanya siapa saya lupa. Dia bilang, aku menemukan ilmunya Daud dan Salomo, ambil emas. Dan dia berkata, nanti pada waktunya akan aku tulis. Dan kalau itu dibuat, emas tidak ada artinya. Lalu kemudian, sebelum terjadi, mendadak mati orangnya. Entah kenapa. Saudara sekalian, ada masa di mana Tuhan berkata, kelimpahan akan begitu luar biasa. Tapi butuh hati yang punya passion ke Tuhan. Kalau passion kita ke Tuhan hilang, semuanya akan jadi mengerikan. Amen. Tetap percaya ada anugerah yang ajaib buat kita. Kalau Tuhan bisa ngajari Daud, bisa ngajari Salomo, kenapa tidak dia mengajari kita? Mungkin 1-2 di antara Anda, dan tiba-tiba akan dibuka Tuhan cara berpikir yang aneh. Dan tiba-tiba engkau berkata, ketemu Pak. Dan itu akan jadi sebuah revolusi yang luar biasa. Tapi kalau Anda kerjakan besar-besaran, dunia goncang betul saudara. Tiba-tiba emas dibuang, jadikan mainan, bayangin saudara. Kalau sampai begitu, goyang betul dunia. Well anyway, nantilah Tuhan akan atur dengan cara yang luar biasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda berdoa dalam nama Yesus, turunkan blessing yang ajaib. Kami percaya dimanapun Tuhan taruh kami, berkat yang terbaik turun dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah kekurangan yang baik, tidak pernah lepas dari penjagaan Tuhan yang sempurna. Yang kau sentuh Tuhan buat jadi berhasil. Berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun buat kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin.